Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Kita coba lihat dan cermati apa yang menjadi bagian dari pidato Anies Baswedan ketika mengisi atau memaparkan visinya dalam hal membangun Jakarta, yaitu soal prinsip satu kesemakmuran. Ini disampaikan Anies Baswedan saat menyampaikan pidato politik dalam kegiatan Relawan Amanat Indonesia di Stadion Tenis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei 2023. Kita dengarkan bersama apa yang menjadi paparan dari Anies Baswedan. Kita akan arah ke depan. Satu perekonomian, satu kesemakmuran. Bukan kemakmuran tinggi di satu kota dan rendah di wilayah lain. Bukan kemakmuran tinggi di satu pulau dan lemah di tempat lain. Kita ingin ketimpangan-ketimpangan seperti ini dibereskan untuk semuanya. Apa itu satu kesemakmuran? Satu kemakmuran, satu kesemakmuran. Izinkan saya cerita pengalaman kami di Jakarta. Bapak Ibu sekalian yang tinggal di Jakarta, Jakarta ini terdiri dari berapa kabupaten kota? 6. 5 di daratan, 1 di kepulauan. Saya beri contoh, ada satu pulau yang kalau di peta hanya nampak seperti titik. Di situ disebut sebagai Sang Penjaga Utara. Pulau ini selama sejak kemerdekaan hingga akhir-akhir ini adalah pulau yang jauh di depan dari daratan Jakarta. Lokasi pulaunya lebih dekat ke Sumatera daripada ke dermaga Sunda Kelapa. Lebih dekat ke Sumatera. Tapi dia bagian dari Jakarta. Dan di pulau ini puluhan tahun tanpa listrik, puluhan tahun kesulitan air bersih, puluhan tahun hanya sesekali kapal melintas, namanya Pulau Sebira. Bila kita menyaksikan Jakarta hanya sebagai urusan daratan, maka tempat ini akan terus-menerus dibiarkan. Pendekatan kita adalah Jakarta harus satu kesemakmuran. Apa yang terjadi? Dibangun pulau itu, dikirimkan pesan kepada semua 11 pulau yang berada di luar daratan Jakarta. Mereka sekarang kini semua menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap. Ini adalah komitmen kita. Sahabat kalian, bisa kita tangkap bahwa Anies memiliki gagasan ke depan Indonesia dibangun dengan konsep satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang terpisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda, kata Anies. Dia mengungkapkan itu bukan sekedar sebagai sebuah gagasan, tetapi juga berangkat dari pengalaman dari membangun Jakarta dari 6 kabupaten kota, 1 kepulauan, dan ternyata Anies berhasil membangun kepulauan yang sangat jauh dari daratan dengan mengakhiri cerita gelap pada malam hari dengan aliran listrik dan sulit air bersih dengan ketersediaan air bersih. Berangkat dari pengalaman itu, Anies Baswedan optimis bahwa apa yang menjadi keberhasilannya selama ini bisa diduplikasi untuk membangun kesemakmuran seluruh Indonesia. Ia mengatakan, ya, negara kita satu, bahasa kita satu, wilayah kita satu, tapi kesemakmurannya masih berbeda-beda. Inilah yang kita akan arah ke depan, satu perekonomian, satu kesemakmuran, ucap Anies. Sepertinya gagasan ini juga merupakan refleksi dari Anies Baswedan atas sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terhadap pihak-pihak yang masih melihat Anies Baswedan dengan tuduhan tanpa bukti, dengan ucapan tanpa
argumentasi, bisa menelisik lebih jauh. Apakah benar yang disampaikan oleh Anies Baswedan? Datanglah ke pulau yang disebutkan Anies Baswedan, konfirmasi ke masyarakat di sana, betulkah yang disampaikan oleh Anies Baswedan? Jika ternyata tidak betul, maka Anda bisa mengkonfirmasi bahwa Anies sebagai calon presiden tidak tepat, tidak layak, dan seterusnya. Akan tetapi, jika bisa dikonfirmasi, maka akal sehat biasanya akan senang pada kebenaran. Kita tahu tidak satupun manusia lahir di dunia senang dengan kebohongan, apalagi mau dibohongi. Dengan demikian, maka penting bagi kita untuk melihat semua fenomena politik dengan kacamata rasionalitas dan kita timbang dengan kejujuran. Kita pasti senang secara akal sehat, secara nurani terhadap calon pemimpin yang betul-betul memiliki integritas, kejujuran, dan kapabilitas di dalam memimpin. Tentu kita juga tidak ingin memiliki seorang pemimpin yang justru tidak punya kapasitas, tidak punya integritas, dan kejujuran. Jangankan untuk seorang pemimpin, menggunakan baju saja kita memilih yang pantas. Apakah pantas kita memilih presiden yang tidak pantas? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.